Hai sahabat pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 3, tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Simak terus ya penjelasan Bu Guru berikut ini. Nah, anak-anak, bacalah teks di bawah ini ya. Siti sangat senang dengan bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti lalu pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, ia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Anak-anak, berikut ini adalah petunjuk perawatan tanaman melati yang Siti baca. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Susun di dasar pot. Langkah kedua, campurkan pasir, tanah, dan juga pupuk kandang. Nah, masing-masing dengan bagian yang sama ya. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Berikutnya, masukkan bibit melatinya ya. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Lalu, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh ya anak-anak. Lalu siram tanaman dengan air secukupnya. Jangan lupa bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Lalu letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, itulah petunjuk perawatan melati yang sudah Siti baca. Sekarang anak-anak buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Yang pertama, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Apakah kalimat ini sesuai dengan petunjuk? Ya, benar sekali. Kalimat ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Yang kedua, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Apakah kalimat ini sesuai, anak-anak? Ya, benar. Kalimat ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Yang ketiga, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Nah, untuk kalimat ini, apakah sesuai atau tidak? Ya, kalimat ini tidak sesuai ya. Kita beri tanda silang. Campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Nah, bagaimana? Apakah kalimat ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati? Ya, tepat sekali. Kalimat ini tidak sesuai ya. Oleh karena itu, kita beri tanda silang di dalam kotak. Selanjutnya, Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya?
Nah, lakukanlah wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya ya. Lalu tuliskan hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Anak-anak di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas, akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini adalah sebuah garis bilangan. Garis bilangan dimulai dari angka 0 ya. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Anak-anak, coba kalian perhatikan. Pada garis bilangan ini terdapat kata sirih, yaitu S, I, R, I, H. Nah, huruf-huruf tersebut coba kalian ganti dengan angka-angka yang seharusnya menempati garis bilangan berikut ini. Yang pertama adalah huruf S. Huruf S ini letaknya setelah angka 0, berarti S menempati nilai 1 ya. Kita tuliskan 1 di sini. Selanjutnya, huruf I yang pertama. Huruf I ini terletak di antara angka 2 dan angka 4. Nah, huruf I berarti menempati angka 3. Kita tuliskan angka 3 di sini ya. Selanjutnya, huruf R. Huruf R ini terletak di antara angka 4 dan angka 6. Jadi, huruf R ini menempati angka 5 ya, anak-anak. Kita tuliskan 5 di sini. Selanjutnya, huruf I yang kedua. Di sini huruf I terletak sebelum angka 9. Berarti huruf I yang kedua ini menempati nilai 8. Kita tuliskan angka 8 di sini ya. Nah, selanjutnya yang terakhir huruf H. Huruf H di sini letaknya setelah angka 9. Nah, itu artinya huruf H ini menempati angka 10. Kita tulis angka 10 di sini. Nah, itulah angka-angka yang seharusnya menempati huruf-huruf yang ada pada garis bilangan ya, anak-anak. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Nah, kalian lihat garis bilangannya. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A, yaitu pada angka 0 ya. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B, yaitu pada angka 2. Kalian perhatikan baik-baik. Dari posisi A menjadi posisi B itu berpindah 2 satuan. Mula-mula posisi A ada di angka 0, kemudian berpindah ke posisi B 2 satuan. 1, 2. Kemudian kita tuliskan kalimat matematikanya. 0 ditambah 2, hasilnya sama dengan 2. Contoh lainnya, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Posisi pertama ada di angka 3 ya. Kemudian setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Nah, kita tuliskan seperti ini. Jadi, kita akan menuliskan kalimat matematikanya, yaitu 3 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 5. Contoh selanjutnya, jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Nah, perhatikan garis bilangannya ya. 4 kemudian bertambah 7 satuan. Kita tuliskan kalimat matematikanya. Maka 4 ditambah 7 hasilnya sama dengan 11. Nah, saatnya ayo kita berlatih. Selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Yang pertama, 5 ditambah 2. Yang kedua, 3 ditambah 8.
Yang ketiga, 4 ditambah 4. Yang keempat, 6 ditambah 3. Yang kelima, 3 ditambah 9. Nah, kalian kerjakan dengan teliti, tuliskan dengan rapi jawaban kalian di buku kalian masing-masing ya. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.